Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Komitmen kita cinta Yesus Kristus, kita cinta firman Tuhan juga. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya sesuai kebenaran-Mu Tuhan, maka kami akan mendapat pesan Tuhan dan apa yang harus kami kerjakan hari ini. Dan itu yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami sesuai Amsal pasal 4 ayat 22. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, menjadi pengakuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus bekerja akan memimpin kita melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, satu hal yang harus kita perhatikan ya, banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi seringkali saya perhatikan sekian banyak orang tidak mengalami janji itu. Nah, di sini saya akan sampaikan kepada saudara kata kunci yang sangat penting, itu janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ya, ayat 7 dan 8. Kemudian disambung ayat 16. Ini kata kunci yang perlu saya perhatikan. Mengapa seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan? Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus sendiri menyatakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kemudian dipertegas lagi oleh Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, pergi untuk apa? Pergi untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta, lihat apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kekasih Tuhan, apa saja dikatakan demikian. Tapi kenyataannya sering beberapa orang tidak mengalaminya. Apa saja, ini bahasa aslinya pun demikian. Nah, sampai begitu rupa. Apa saja, pasti kita tidak akan meminta yang nyeleneh ya, untuk keinginan yang negatif. Karena kata kuncinya adalah kalau kita tetap di dalam Yesus dan firman Yesus ada di dalam kita. Nah ini, apa saja yang kita minta kita akan memperolehnya. Bahkan supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Dan dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus. Kekasih Tuhan, ini pentingnya menghafal. Seringkali beberapa orang berkonotasi negatif dengan menghafal. Jangan menghafal seperti Farisi, seperti ahli Taurat. Ya, firman Tuhan katakan, supaya firman itu di dalam kamu. Ketika seorang, ya saya minta membacakan Mazmur 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Ya, di kalimat sekian lupa. Tuhan Yesus adalah Gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Apa ya? Selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa ya? Nah ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah apa ya? Datanglah apa ya? Nah ini. Tapi kalau barang-barang di tokonya sampai jelimet, sampai detail itu hafal. Harga mur, ukuran sekian hafal. Baju-baju buatan daerah ini, buatan daerah itu jahitannya, kainnya hafal. Nah ini, padahal itu hanya untuk hal-hal duniawi saja. Ya, hanya sampai di lubang kubur. Tapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah ini, seringkali firman Tuhan itu masih ada di buku Alkitabnya. Masih ada di laptopnya. Masih ada di handphonenya yang mungkin ya sekian mahalnya, bangga. Handphone saya ini, lihat, di dalamnya banyak Alkitab versi macam-macam. Bahasa macam-macam. Ini handphone saya harganya 15 juta ini. 20 juta ini. Bangga sekali. Tapi tidak ada di dalam hatinya. Nah, kasih Tuhan.
Yesus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap. Kita lihat langit dan bumi ini banyak kemuliaan-kemuliaan ciptaan Tuhan. Luar biasa. Tetapi semuanya akan berakhir. Yesus sendiri menyatakan apa? Firman-Ku kekal selama-lamanya. Jadi tidak rugi kita menghafal firman. Ya, manunggal dalam diri kita. Dan kapan saja kita bisa munculkan, kita renungkan, kita simak, kita telisik. Ya, kita perkatakan. Ya, lihat Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan apa? Kalau kita merenungkan dan memperkatakan, perjalanan kita akan berhasil. Dan kita di dalam atmosfer keberuntungan. Lihat juga di dalam Yesaya pasal 55. Ya, setiap firman yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dan sia-sia. Dia akan bekerja. Lihat, akan terjadi. Ya, dari pohon semak duri, ya, menjadi pohon yang memberkati sampai begitu rupa memberi dampak. Nah, kekasih Tuhan, ini firman Tuhan. Merenungkan itu dan memperkatakan itu, saya ibaratkan seperti seekor sapi ya. Seekor sapi itu binatang memamah biak. Dia makan rumput-rumput itu sekian banyak, kemudian dia telan dan dia berteduh di bawah pohon. Dan ya, rumput-rumput itu yang sudah dimakan, itu dikeluarkan. Kemudian dikunyah kembali. Nah, itu sebabnya sapi dikatakan binatang memamah biak. Nah, seorang yang membaca firman, menghafal, merenungkan, dan ya memperkatakan itu, dia mengeluarkan semua firman itu. Kemudian dihayati, disimak, ditelisik. Ya, kemudian menyatu dalam dirinya manunggal. Dan diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini. Manunggal dalam dirinya. Dia akan melihat kebenaran itu akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan. Nah, saya buktikan tentang doa Bapa kami ini betapa pentingnya dihafal. Ya, kita simak baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga. Lihat, satu pengakuan Bapa, bukan Bapa duniawi ini, Bapa yang di surga. Tentunya surga yang dalam konsep Alkitab. Karena kita berdoa dalam doa Bapa kami ini adalah pengajaran Yesus Kristus sendiri, Bapa kami yang di surga. Dan Alkitab menunjukkan surga kita surga yang suci, surga yang mulia, kudus dan bahagia selama-lamanya. Dan surga itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, percayalah kepadaku, aku menyediakan tempat bagimu. Dan tempat yang disediakan Yesus, surga yang suci, kudus, mulia, bahagia selama-lamanya. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita senantiasa menguduskan, menghormati nama yang Bapa kita kenal adalah Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, kita lihat Allah selalu menyatakan diri dengan identitas diri. Lihat kepada Bapa Abraham. Ya, lihat Sang Pencipta memanggil Bapa Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan lihat ketika keturunan Abraham menjadi besar, menjadi suatu bangsa, bangsa Israel. Nah, lihat, selalu Allah menyatakan bahwa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, ada penunjukan identitas. Ketika bangsa ini menjadi besar, ya, kemudian ditawan di Mesir, pada waktu ada kelaparan mereka ke Mesir sekeluarga menjadi bangsa yang besar, dan mereka menjadi budak, mereka berseru-seru supaya dilepaskan. Lihat, Allah mengutus Musa. Allah berfirman, aku adalah aku yang berfirman kepadamu, YHWH. Nah, di sini menunjukkan bahwa Sang Pencipta itu menyatakan diri kepada Musa adalah yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Nah, ini selalu ada penunjukan identitas diri. Mengapa? Karena ada si iblis itu, Lucifer, malaikat yang tertinggi itu, yang penuh kemuliaan itu menjadi sombong, ingin menyamai Allah, ingin menjadi seperti Allah, sehingga akhirnya dia terlempar ke bumi ini dengan pengikutnya, menjadi iblis dan setan-setan. Nah, ingin menjadi Allah, ingin disembah. Kekasih Tuhan, disinilah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya ini. Ya, Allah Elohim ini. Ya, lihat, menyatakan diri dengan identitas diri, penunjukan identitas, dan puncaknya, finalitasnya adalah Yesus Kristus. Dengan nama Yesus, kalau kita mempelajari arti nama Yesus, sebelum pembuangan ke
Babel bangsa Israel ini dari kata Yehosua. Kemudian sesudah pembuangan berkembang menjadi Yesua. Dan pada masa perjanjian baru, masa Yunani, kita lihat menjadi Yesua. Nah, dari dua akar kata Yahweh, Yasa. Yahweh itu menunjukkan yang ada, yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Yasa itu menunjukkan juru selamat. Jadi, Yesus Kristus itu adalah finalitas keberadaan Allah yang menyatakan diri di tengah-tengah manusia. Allah menjadi manusia. Yesus yang berasal dari surga. Sudah pasti dia tahu jalan ke surga. Nah, inilah Yesus Kristus. Yang ada, yang telah ada, yang kekal itu yang turun di tengah manusia untuk menyelamatkan manusia. Yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan Allah menjadi manusia, apakah surga kosong? Ya tidak. Tidak. Ya, Allah tetap ada di surga. Ya, menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Dengan satu tujuan menjadi anak domba yang tak bercacat celah untuk dikorbankan untuk menebus manusia dari dosa. Menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan manusia. Nah ini, Yesus datang melalui rahim seorang perempuan, yaitu Maria. Seorang perempuan yang suci. Dia harus turun melalui rahim seorang perempuan. Bukan simsalabim langsung ada begitu. Kalau langsung ada, timbul masalah yang rumit. Apakah dia dari Mars, dari Jupiter, dari Venus, dari planet yang mana? Dia harus melalui rahim seorang perempuan yang tidak berdosa, yaitu Maria. Itu sebabnya Bapa yang kita kenal, dikuduskanlah namamu. Nah, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Nah ini, dengan doa Bapa kami ini, supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan ada dalam firman ini. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Mazmur 19. Ya, firman Tuhan ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memberikan jawaban yang tepat, teguh. Bahkan dikatakan setiap orang yang berpegang pada firman mendapat upah yang besar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lihat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan kita renungan saat teduh pada pagi hari, kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan pada hari ini. Lihat, Daud menangkap pesan Tuhan pada zamannya, kehendak Tuhan pada zamannya. Rasul Paulus menangkap kehendak Tuhan pada zamannya. Maka kita perlu menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita pada zaman kita sekarang ini. Nah lihat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Seringkali manusia itu jatuh di dalam dosa karena ketidakpuasan ini. Ketidakpuasan itu sebabnya banyak orang terjebak penipu. Karena penipu tahu kelemahan manusia itu selalu tidak puas. Akhirnya mengiming-imingkan, ayo invest ini, ayo ikut ini, ayo kamu akan mendadak kaya, kamu akan jadi sugih, instan dan lain sebagainya. Akhirnya terjebak, tertipu. Nah ini karena ketidakpuasan. Nah kita harus belajar untuk selalu puas dengan apa yang ada. Ya, berikanlah kami pada hari ini. Bentuk present tense. Berarti setiap saat, setiap hari kita harus berdoa baik pagi, siang, malam. Ya, rezeki kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya. Setiap kita punya rezeki masing-masing. Ya, punya rezeki masing-masing. Jangan lihat rezeki orang lain, nanti jadi sakit hati, kecewa, mulai membanding-bandingkan. Setiap kita punya rezeki masing-masing. Ini masalahnya karena kita tidak pernah doa Bapa kami ini. Ini. Ampunilah sekiranya kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat di sini. Setiap hari kita koreksi hidup kita ini. Pagi, siang, malam mau tidur. Supaya hati kita ini bersih. Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Mata kita ini berdosa tidak bisa melihat Allah. Yang dimaksudkan adalah kalau hati kita bersih, suci. Maka kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ini. Tuhan bukan teori, tapi kita lihat cinta kasih Tuhan secara pribadi. Tuhan berikan rezeki kita. Tuhan mudahkan rezeki kita. Tuhan buka jalan. Tuhan buka keran-keran baru bagi kita. Mungkin secara logika tidak mungkin. Tetapi lihat, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan apa yang ada pada saat itu. Yang 5.000 orang, anak kecil yang punya 5 roti, 2 ekor ikan.
yang 4.000, seorang punya 7 ya roti, beberapa ikan. Lihat, diserahkan kepada Yesus. Lihat, mujizat terjadi karena mengucap syukur. Nah ini, di balik pengucapan syukur ada kuasa Tuhan bekerja. Di balik pengucapan syukur itu menyatakan ya bukti iman bahwa kita yakin janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah ini, mujizat terjadi. Mungkin secara logika gaji kita tidak sekian tidak cukup sekian untuk mencukupi hidup keluarga saya, sandang pangan papan. Tidak cukup secara logika nalar. Tetapi kekasih Tuhan, kalau kita mengucap syukur, tidak ada yang mustahil. Nah ini Tuhan berikan rezeki ya kepada kita. Jangan takut. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini supaya kebutuhan kita dicukupi. Lihat ya, hati kita selalu bersih karena kita koreksi, minta ampun, bertobat setiap hari. Nah lihat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Hidup dunia ini banyak resiko. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, hari-hari ini jahat adanya. Nah ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada begitu celah-celah yang ada dalam kehidupan dinamika hidup ini. Nah ini kita mohon, seringkali kita sudah hati-hati, tapi tetap juga terjadi masalah. Karena manusia itu terbatas. Jadi permohonan kita, ya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tentunya saudara tidak mau kena musibah. Tentunya saudara juga tidak mau anggota keluarga saudara yang saudara sayang itu kena musibah. Saudara pasti tidak mau. Jangan sampai Pak Sewi. Nah ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan. Nah ini, pengakuan. Seringkali beberapa orang menjadi sombong. Ini kerajaan saya, ini perusahaan saya. Kalau tidak ada saya tidak bisa maju. Sombong. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Nah beberapa orang kalau sudah karunia itu bekerja karunia kesembuhan. Padahal itu bukan hak paten. Itu dinyatakan kalau kebutuhan jemaat pada saat itu. Menjadi sombong. Saya punya karunia kesembuhan, kuasa kesembuhan. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Lihat, ketika seorang mulai jaya, makmur, mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau bukan saya, tidak mungkin bisa perusahaan ini maju. Ya, ini pekerjaan ini bisa berhasil, bisa menang. Ini karena saya. Nah, akhirnya menjadi sombong. Dengan doa, Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ini pengakuan kita. Penunjukan kerendahan hati kita. Dan jangan lupa, Yesus selalu mengajarkan kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, katakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, ini doa Bapa kami. Hafal. Ya, jangan punya konotasi negatif. Apa itu hafal? Seperti Farisi, ahli Taurat. Iya, loh. Jangan putus sampai hafal saja. Menghafal, dimengerti, menunggal dalam hidup. Setiap pagi, siang, malam kita bisa memperkatakan. Ini ajaran Yesus Kristus. Dan luar biasa dengan kita doa Bapa kami ini penunjukan bahwa kita butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Segala kebutuhan kita include dalam doa Bapa kami. Luar biasa setiap kalimat-kalimat di dalam doa Bapa kami ini. Dengan kita doa Bapa kami menunjukkan kerendahan hati kita. Bahwa kita butuh Tuhan. Mari kekasih Tuhan. Kalau saudara bisa menghafal, bukan sampai stop di situ. Menghafal, dimengerti, dihayati, ditelisik. Manunggal dalam hati saudara. Amsal pasal 4 ayat 22 dikatakan itu menjadi kehidupan, bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi setiap pribadi pada saat ini Tuhan. Sungguh firman Tuhan itu kekal. Kami mau manunggal dalam diri kami Tuhan. Oh luar biasa Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah firman itu menjadi manusia. Pada saat ini yang sakit, yang sedang ada masalah, yang sedang bingung, yang sedang membutuhkan jalan keluar. Kami berseru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, setiap pribadi dijamah oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang berlobang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah bisa teratasi.
Mari Tuhan, para pimpinan Tuhan berikan hikmat. Demikian juga kepolisian ABRI, Tuhan juga Tuhan berikan kekuatan hikmat untuk mengatur negara keamanan dengan baik. Indonesia, NKRI tetap terjaga. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.